Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakak. Solen 3 chapter 1473. Chapter 1473, It's Him. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga. Tidak ada deskripsi tentang sifat ini di semua catatan sejarah di Akademi Shrek tentang Golden Fur Lion Mastiff. Karenanya, Tang Wulin tidak yakin apa yang baru saja terjadi padanya. Dia hanya menyimpulkan bahwa dia telah berhasil mengalahkan Golden Fur Lion Mastiff. Saya pikir Golden Fur Lion Mastiff harus ganas dan tidak takut mati. Bukankah itu digambarkan sebagai tidak pernah mundur sampai mati? Lalu mengapa dia kabur? Juga, Tang Wulin samar-samar memperhatikan bahwa tubuh Golden Fur Lion Mastiff tampak menyusut saat melarikan diri. Aura yang dipancarkannya melemah secara bertahap juga. Ketika dia melihat sekelilingnya, kondisi tanah dalam radius 500 meter bisa digambarkan sebagai dunia yang terbalik. Jika tidak demikian, dia akan sulit mempercayai bahwa binatang itu, yang baru saja melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya dan bahkan mengancam keselamatannya, adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Setelah serangan itu, Tang Wulin lebih percaya diri dengan cambuk dewa petirnya. Itu pasti serangan target tunggalnya yang paling kuat. Tidak hanya kuat dalam menyerang, itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan targetnya. Kalau saja dia bisa menggabungkannya dengan serangan lainnya. Tang Wulin mulai mengutak-atik kombinasi keterampilan yang berbeda dalam pikirannya. Jika dia bisa memanfaatkannya dengan baik, niscaya itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika basis kultivasinya berada di 9 cincin, sepertinya seluruh dunia telah berubah. Ada juga perbedaan besar di antara judul Douluos. Meskipun seseorang akan dianggap sebagai judul Douluos setelah basis kultivasi seseorang berada di peringkat itu, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur dari judul Douluos. Sederhananya, jika tuan pamannya tidak menggunakan armor perang 4 kata, dia pasti akan menjadi tandingannya. Tuan pamannya bahkan mungkin kalah dalam waktu singkat. Kekuatan seorang master jiwa adalah kombinasi dari kualitasnya. Keterampilan jiwa adalah yang paling penting dari semuanya. Berbeda dengan zaman dulu, master jiwa saat ini dilengkapi dengan armor perang. Dalam arti tertentu, armor perang telah menutup jarak antara master jiwa dengan peringkat yang sama. Tentu saja, semuanya relatif. Setelah dia pulih dari pertempuran terakhirnya, kewaspadaan Tang Wulin jelas meningkat. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa lengah hanya karena dia merasa lawannya tidak kuat. Jika dia tidak memiliki cambuk dewa petirnya sekarang, atau serangan Golden Fur Lion Mastiff lebih liar, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Catatan untuk diri sendiri, jangan ceroboh. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran mulai mengakar di benak Tang Wulin. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki banyak kemampuan. Dia memiliki 9 cincin jiwa Blue Silver Grace dan selusin keterampilan jiwa. Dia juga memiliki domain spiritualnya, 6 cincin jiwa Raja Naga Emas dan 6 keterampilan jiwa, tubuh naga emas, pembunuhan naga emas Inferno, 9 gerakan naga emas, keterampilan fusion jiwa darah, dan banyak lagi. Dia punya banyak kemampuan. Meskipun dia telah menggunakannya sebelum ini, pertempuran sebenarnya jarang memberinya kesempatan untuk melepaskan semua keahliannya. Seringkali, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan skill jiwa yang paling cocok. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyederhanakan rangkaian keterampilan yang kompleks ini, mengumpulkan semua kemampuannya, dan memasukkannya ke dalam pertempurannya. Dia juga bertanya-tanya apakah dia harus menggabungkan keterampilan jiwanya dan cincin jiwa esensi darah atau memanfaatkan keterampilan fusion jiwa darah untuk mengkonsolidasikan semua kemampuannya. Jelas, itu bukan masalah sederhana. Tidak mudah baginya untuk membuat keterampilan fusion jiwa darah. Jika dia ingin menggabungkan semuanya menjadi satu, kesulitannya pasti akan meningkat. Sepertinya dia harus lebih memikirkannya. Juga, dia tidak bisa terburu-buru, sebaliknya, dia harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Tang Wulin menghela nafas panjang dan jatuh ke tanah. Inti jiwanya dan inti naga bekerja di dalam dirinya. Dua sirkulasi besar memungkinkan dia untuk dengan cepat mengisi kembali energi yang dia habiskan selama pertempuran baru-baru ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi yang aneh di kejauhan. Apa ini? Kekuatan spiritual. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Gelombang kejut spiritual bergesir dalam cincin. Dia hanya mengambilnya karena itu menyebar.
Terbukti bahwa kekuatan spiritual bukan milik makhluk jiwa. Apakah seorang guru jiwa melepaskan energi spiritualnya? Mungkinkah itu domain? Sebuah domain spiritual. Dengan jantung berdebar kencang, Tang Wulin memutar tubuhnya ke udara. Kekuatan jiwa menyembur keluar dan dia menembak ke arah asal gelombang kejut spiritual. Semakin dekat Tang Wulin dengan aura gelombang kejut spiritual, semakin dia terkejut. Itu karena kekuatan spiritualnya luar biasa. Ia bahkan sepertinya memiliki kemampuan untuk melahap segalanya. Sepertinya ada pusaran di inti kekuatan spiritual. Pusaran itu adalah lubang hitam. Itu memakan bukan kekuatan jiwa atau elemen langit dan bumi, tetapi kekuatan spiritual sebagai gantinya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sendiri telah ditarik. Dia merasa seolah ingin keluar dari tubuhnya. Untungnya, basis budidaya spiritualnya juga berada di ranah spirit domain. Dengan inti jiwa spiritualnya yang menjaga kekuatan spiritualnya, dia tetap tidak terpengaruh. Dia mendekati sumbernya. Tang Wulin bisa melihat sepetak kegelapan dari udara. Tidak, itu bukan kumpulan kegelapan murni, tapi bayangan biru tua. Di inti dari masa biru tua, samar-samar dia bisa melihat lubang hitam yang dia rasakan sebelumnya. Semakin dekat dia, semakin besar kekuatan spiritualnya terpengaruh. Dia terpaksa berhenti di jalurnya. Luar biasa, kekuatan domain spiritual ini benar-benar menakutkan. Sepertinya tidak ada perubahan pada tanaman di sekitarnya. Tang Wulin bahkan tidak bisa merasakan satu ons kehidupan pun di dalamnya. Lubang hitam telah melahap gelombang spiritual yang diciptakan oleh kekuatan hidup mereka yang lemah. Makanya, vitalitas mereka hilang. Di permukaan, semuanya masih tampak normal. Namun, kehilangan vitalitas mereka sama dengan nyawa mereka direnggut. Satu-satunya hasil pasti adalah kematian. Sesaat kemudian, Tang Wulin melihat seseorang berdiri di tengah lubang hitam. Dia melihat ke langit, tapi matanya benar-benar hitam. Sinar biru tua terlihat dari matanya. Di sekelilingnya, ada selusin makhluk jiwa berukuran besar tergeletak di tanah. Mereka tidak memiliki aura. Jelas, lautan roh mereka tercabik-cabik dan jiwa mereka terpencar. Masih ada jejak energi kehidupan di dalamnya. Meskipun demikian, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apakah itu dia? Lan Fauzi. Energi spiritual yang seperti lubang hitam telah dilepaskan olehnya. Tang Wulin tidak berusaha mendekat. Dengan pelajaran yang didapat dari pertemuannya dengan Golden Fur Lion Mastiff, dia sekarang sangat berhati-hati ketika menghadapi situasi serupa. Ini adalah plane kecil yang independen. Kematian adalah kemungkinan di sini. Jika serangan domain spiritual Lan Fauzi telah melampaui daya tahannya, dia memperhitungkan bahwa Lan Fauzi pada akhirnya akan dihancurkan seperti makhluk jiwa. Wilayah spiritual orang ini benar-benar luar biasa. Ini bukan hanya lubang hitam yang melahap, tetapi lubang hitam yang merusak. Bisakah tubuh saya bertahan di wilayah spiritual semacam ini? Tang Wulin baru saja menyelesaikan pikirannya ketika tubuh Lan Fauzi bergetar hebat. Dia batuk seteguk darah segar dan warna hitam memudar dari matanya. Tubuhnya roboh ke tanah. Lubang hitam dengan aura menakutkan juga menghilang. Setelah kejadian itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam jarak 100 meter. Tang Wulin berada di sisi Lan Fauzi dalam sekejap. Aura Lan Fauzi cukup redup. Namun, Tang Wulin merasakan sedikit keliaran di tubuhnya. Dia memiliki perasaan yang sama ketika dia berubah menjadi naga darah. Meski sedikit berbeda, kegilaan itu meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Dengan kata lain, apakah Lan Fauzi mengamuk barusan? Dia baru saja bertemu Lan Fauzi. Karenanya, mereka tidak sedekat itu. Namun, dia tidak akan membiarkannya mati. Dia meletakkan tangannya di dada Lan Fauzi untuk merasakan kondisi tubuhnya. Saat telapak tangannya menyentuh Lan Fauzi, dia terkejut. Keadaan kacau kapal Meridian Lan Fauzi melebihi harapannya. Sederhananya, kekuatan jiwa Lan Fauzi mengalir dengan cara yang sangat berbeda darinya. Tampaknya, itu menentang logika. Namun, kekuatan jiwanya mengalir dengan sendirinya. Tang Wulin secara bersamaan dapat merasakan bahwa energi kehidupan Lan Fauzi sangat kuat. Meskipun roh Lan Fauzi layu, tubuhnya dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya juga cepat pulih. Dia menarik kembali kekuatan jiwanya. Saat ini, Lan Fauzi bukan lagi sumber bahaya terbesar, tetapi makhluk jiwa yang mungkin muncul kapan saja. Dia sudah pingsan dan tempat ini penuh dengan makhluk buas. Mengapa platform 10.000 binatang belum membawanya keluar? Apakah karena kehadiran saya di sini? Jika itu masalahnya,
itu hanya membuktikan bahwa platform 10.000 binatang ini berada di bawah pengawasan konstan. Dia duduk bersila di samping Lan Fauzi. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, ujian ronde ke-8 adalah untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama di sini. Pada saat yang sama, dia sangat tertarik pada makhluk jiwa ini, terutama makhluk jiwa kuat yang konon sudah punah. Dia telah belajar banyak dari pertengkarannya dengan mereka. Mungkin ledakan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Lan Fauzi terlalu kuat sehingga, bahkan setelah 1 jam, tidak ada makhluk jiwa lain yang muncul. Tang Wulin mengamati makhluk jiwa yang dibunuh oleh Lan Fauzi. Ada beberapa yang tidak bisa dia kenali, tapi yang dia tidak bisa adalah orang lemah. Dia menyelidiki aura Lan Fauzi lagi. Dari aura-auranya, dia seharusnya sudah bangun sekarang. Apa yang terjadi? Soul Land 3 Chapter 1474. Chapter 1474 TC. Pectoral Muscles. Dia diracuni. Suara Damas Tulip terdengar di benak Tang Wulin. Oh, diracuni. Tang Wulin bertanya pada Damas Tulip di dalam hatinya, racun macam apa dia? Plus. Damas Tulip berkata, jika saya merasa benar, itu harus menjadi racun mimpi buruk dari mimpi buruk piranha. Ini sangat beracun. Tidak fatal pada dirinya sendiri, tetapi jika toksin tidak dikeluarkan, akan membuat orang tertidur sampai mati. Digunakan oleh piranha mimpi buruk untuk berburu. Ini menempati urutan ke-7 dari 10 racun aneh. Ini dia sangat kuat. Dia seharusnya diracuni untuk waktu yang lama. Tidak mudah untuk bisa bertahan sampai dia pingsan sekarang. Terlihat bahwa kekuatan dan kemauannya sangat luar biasa. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah dia mendetoksifikasi? Tang Wulin tahu bahwa Damas Tulip adalah yang terbaik dalam detoksifikasi. Damas Tulip dengan bangga berkata, di antara 10 rumput abadi teratas, saya peringkat pertama. Saya memiliki gelar Raja Rumput Abadi. Meskipun racun gigi mimpi buruk ini sangat kuat, ini bukan masalah detoksifikasi. Anda melepas pakaiannya. Gigi mimpi buruk sangat merepotkan. Ini akan menembus ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori seluruh tubuh. Saya perlu menggunakan aroma saya untuk memandu racun keluar, dan itu tidak bisa dibersihkan melalui pakaian. Kamu yang terbaik, saya akan melepasnya. Puji Tang Wulin. Dia mengatakan Damas Tulip, dan kemudian mulai membuka pakaian Lan Fauzi. Begitu dia melepas mantelnya, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian tubuhnya berkedip dengan listrik, membentuk jaringan listrik yang menyelimuti dirinya dan Lan Fauzi. Tubuh melibatkan privasi, dan platform 10.000 binatang ini mungkin sedang dipantau oleh orang-orang di pagoda penyebaran roh. Karena untuk membantu orang lain, lebih baik membantu. Juga bantu dia menutupi. Melepas mantelnya dan memperlihatkan pakaian di dalamnya, Tang Wulin selalu merasa Lan Fauzi agak aneh, tetapi kulit pria ini cukup putih. Hanya saja tidak terlihat banyak otot. Nah, otot dada sepertinya baik-baik saja, menggembung. Jauh lebih buruk di tempat lain, tidak ada otot sama sekali di lengan ini. Sungguh. Tiba-tiba, gerakan Tang Wulin berhenti. Kurva ini sepertinya agak salah. Aku baru menyadarinya sekarang. Suara Damas Tulip sedikit aneh, dan bahkan sedikit sombong. Tang Wulin bergumam, bukankah begitu? Damas Tulip berkata, mengapa tidak? Seorang wanita berpakaian seperti laki-laki. Kalian semua ahli dalam merias wajah, bukankah menurutmu nafasnya sedikit salah? Selalu ada sedikit cahaya di tubuhnya. Apakah aromanya? Tang Wulin berkata dengan ekspresi tanpa kata-kata, bagaimana saya tahu? Apakah saya masih akan datang kepadanya dan menciumnya? Hanya Anda yang peka terhadap wewangian yang dapat merasakannya. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda mendetoksifikasi dia tanpa melepas pakaiannya? Ia tak pernah menyangka kalau Lan Fauzi ternyata seorang perempuan, meski belum sepenuhnya bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan dari lekuk sosoknya saat ini. Damas Tulip berkata dengan sedikit sombong, jika Anda bertemu di dalam air, tidak masalah jika Anda tidak menyimpannya. Lupakan saja, gigi mimpi buruk ini sangat beracun, dan dia sekarang diracuni. Jika diracuni ke sumsum tulang sebentar, saya tidak bisa menahannya. Anda hanya bisa membiarkannya tertidur selamanya sampai mati. Jika Anda tidak menyimpannya, Anda bisa mengetahuinya. Mengapa kamu tidak melepasnya? Kata Tang Wulin tertekan. Mengapa Anda menemui hal seperti itu? Lan Fauzi, kamu bilang kamu perempuan, kenapa datang ke seni bela diri untuk merekrut kerabat? Ini gila. Damas Tulip berkata, saya tidak bisa, pria dan wanita tidak mampu membelinya, saya laki-laki. Apalagi,
Saya sudah lama melebur dengan kekasih saya, kita hermaprodit. Kita tidak boleh melakukan hal semacam ini. Tang Wulin dengan marah dia berkata, tidak bisakah kamu mengatakan saya bisa melakukannya? Hal macam apa ini? Tidak peduli bagaimana dia menyusun strategi, dia merasa sedikit lengah ketika dia menghadapi hal semacam ini. Depresi di hatiku tidak bisa ditambah. Lan Fuzi bersumpah untuk menemukan cinta sejati atau sesuatu pada pandangan pertama, tetapi setelah sekian lama, pria ini ternyata seorang wanita. Entah dia sengaja membuat masalah, atau ada masalah dengan orientasi seksualnya. Tapi tidak peduli apapun, saat ini di depannya adalah seorang gadis dengan racun aneh. Untungnya, itu bukan jenis racun yang saya miliki terakhir kali, jika tidak, itu benar-benar akan lebih merepotkan. Cepatlah, bos, kata Damas Tulip dengan sedikit menggoda. Tang Wulin berkata dengan sengit, terakhir kali di Xingluo, ketika saya diracun, apakah Anda juga bisa menyembuhkannya? Itu obatnya, Anda tahu. Saya tidak tahu, seharusnya, mungkin. Tapi, itu bukankah itu hal yang baik untukmu? Ketika aku mengetahui bahwa itu salah, aku buru-buru menutup keenam inderaku, tetapi tidak memata-matai hal-hal baikmu. Damas Tulip berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak, dia selalu berpikir bahwa jiwa yang paling bisa diandalkan adalah Qiluo. Seperti Jinyu dan Tyrannosaurus Rex yang relatif terbatas dan tidak memiliki hikmat yang lebih tinggi. Sepertinya Qiluo tidak begitu bisa diandalkan sekarang. Tarik napas dalam-dalam, lihat ke dalam, dan biarkan semangat Anda keluar. Rasakan lokasi Lan Fuzi murni dengan kekuatan spiritual. Tang Wulin dengan cepat melangkah maju dan mengangkat pakaiannya, meminimalkan kontak dengan tubuhnya selama seluruh proses. Tetapi ketika Anda melepas pakaian pribadi itu, bagaimana Anda bisa tidak menyentuhnya sama sekali? Tentakelnya licin, dan hidungnya sedikit harum. Meski matanya tertutup, tetap ada benturan. Tang Wulin hanya bisa merapal mantra dalam hati, Guyuena, Guyuena, Guyuena. Bagaimanapun, ketika dia menghadapi Dai Yuner, dia bisa duduk dan rileks dan konsentrasinya benar-benar cukup. Hanya saja ini sangat memalukan. Setelah akhirnya lepas landas, Tang Wulin hanya merasa rompinya berkeringat, dengan basis kultivasinya, berkeringat hampir tidak mungkin, tetapi sekarang hal itu terjadi. Qiluo, cepatlah. Oke, kali ini tidak ada tinta di Damas Tulip. Bunga merah muda besar muncul di tubuh Tang Wulin, dan lingkaran cahaya merah muda samar jatuh dan menutupi tubuh Lan Fuzi. Damas Tulip adalah rumput peri yang tiada taraf, dan dijuluki sebagai produk peri Yuxiang Qiluo. Aromanya dapat mendetoksifikasi semua jenis racun, bahkan lebih dari itu. Di bawah nafasnya, segera, lapisan tetesan air merah cerah secara bertahap muncul di permukaan kulit sebening kristal Blue Buddha, dan aroma manis yang kental muncul. Pria baik, dia telah menyerap banyak. Dia memiliki fisik yang sangat bagus. Dia secara naluriah melindungi organ internalnya dan tidak sepenuhnya terkorosi oleh racun mimpi buruk ini. Jika tidak, begitu masuk ke otak dan mencemari lautan roh, maka tidak ada cara sama sekali. Damas Tulip sedang melakukan detoksifikasi dan analisis. Tang Wulin berkata, jangan bicarakan hal itu, bisakah kamu melakukannya, cepat. Kamu bisa mengenakan pakaiannya. Setelah kamu selesai, Damas Tulip terdiam sejenak, dan kemudian dengan tenang berkata, bos, apakah kamu ingat keterikatannya? Berapa pangkuan payudara yang terangkat? Kurasa kau mungkin tidak ingat. Petik 2. Mulut Tang Wulin berkedut, kenapa wanita itu begitu merepotkan? Iya, butuh banyak usaha untuk menyelesaikannya sekarang, dan butuh waktu lama untuk menurunkan tubuhnya, saat itulah yang paling menyentuhnya. Jangan bicara omong kosong, kamu cepat detoksifikasi. Nyaris bos, dasar racunnya habis, racun mimpi buruk ini secara alami akan terlepas di udara, tunggu 2 menit, lalu akan hilang secara alami. Nah, jangan khawatir, kamu bisa menghirupnya tidak apa-apa, Anda memiliki saya. Itu tidak akan diracuni. Tang Wulin akhirnya lega setelah mendengar ini, setidaknya dia tidak perlu menyekat tubuhnya sendiri, jika tidak akan lebih memalukan. Sedangkan untuk pembungkus payudara, lakukan saja. Adapun apakah keterjeratan itu benar, siapa peduli. Kenakan pakaiannya dan lari lebih jauh, masalah besarnya adalah menggunakan energi mental untuk memantau apakah itu aman. Dia tidak tahu dia menyelamatkannya. Ini akan menghindari rasa malu. Soul Land 3 Chapter 1475. Chapter 1475, You're repaying kindness with ingratitude. Benar, itulah yang akan saya lakukan.
Begitu dia menyingkir, kecanggungan yang dia rasakan sebelumnya lenyap. Selama Lan Fauzi tidak tahu bahwa dialah yang mengenakan kembali pakaiannya, semuanya akan baik-baik saja. Adapun dia menyamar sebagai pria, dia hanya akan bertindak seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Lampu listrik melayang di sekitar mereka dan bersinar terang di sekitar mereka. Ini seharusnya cukup untuk menyembunyikan kita. Kami harus aman dari segala jenis pemantauan. Sudah selesai, kata Damas Tulip. Reaksi Tanggulin cepat saat dia dengan cepat bergerak menuju Lan Fauzi. Dia membawa bingkai halusnya dengan satu tangan dan meraih pengikat payut Asteri Sera dengan tangan lainnya. Dia mulai mencoba memakainya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan suasananya. Karena dia telah menutup matanya selama ini dan mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya, indranya dipertajam. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang memukul. Sebuah tamparan mendarat dengan kejam di pipi Tanggulin, dan tubuhnya menyimpang karena benturan. Orang di lengannya juga lemah setelah diracuni, jadi dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah bersamanya. Dengan keberuntungan yang aneh, Tanggulin mendarat di atas tubuh telanjangnya. Tanggulin secara naluriah membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah dua mata biru yang secara praktis menembakkan api. Mereka terbakar dengan amarah yang tak kunjung padam, seolah-olah mereka ingin membakarnya menjadi abu. Pipi Tanggulin terasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya dia ditampar wajahnya. Wajah Lan Fauzi tetaplah wajah laki-laki. Namun, Tanggulin dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menekan bingkai yang halus dan lembut. Bagian yang seharusnya diikat oleh pengikat payut Asteri Sera terasa sangat tertekan. Jangan salah paham, aku mencoba menyingkirkan racun untukmu. Tanggulin meraih tangan Lan Fauzi saat dia mencoba melancarkan serangan lain dan menekannya ke tanah. Namun, ini justru membuat tubuh mereka bersentuhan lebih erat. Kamu keparut, lepaskan saya. Lan Fauzi tampaknya menjadi gila karena amarah. Perasaan malu yang kuat menyapu dirinya, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Jangan pukul aku, saya benar-benar berusaha membantu Anda. Apakah Anda tidak ingat bahwa Anda diracuni? Jika bukan karena saya, Anda mungkin tidak akan bangun sama sekali. Bagaimana Anda bisa membalas kebaikan saya dengan rasa tidak berterima kasih seperti itu? Untungnya, pikiran Tanggulin bekerja dengan cepat. Dia segera menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Lan Fauzi berhenti. Kenangan pertemuan sebelumnya perlahan kembali padanya. Dia ingat bahwa setelah dia bertemu dengan bunga piranha mimpi buruk, dia lolos dari cengkeramannya setelah banyak kesulitan, tetapi racun itu bekerja lebih dalam dan lebih dalam ke sistemnya. Sementara dia berlari tanpa tujuan, dia telah membangkitkan banyak makhluk jiwa dan mereka menyerangnya secara kolektif. Dia melawan mereka saat dia mundur, tapi racun di tubuhnya perlahan mulai berpengaruh. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia hanya sedikit berhasil. Ketika sepertinya dia akan binasa di tangan para monster, dia telah melepaskan ledakan energi. Tubuhnya masih dalam kondisi lemah. Ini terutama terjadi pada lautan rohnya yang terasa seperti telah mengering. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Seandainya bukan itu masalahnya, tamparan yang dia berikan pada Tanggulin akan jauh lebih merusak. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa perasaan grogi dan juga sensasi euforia aneh yang dia alami setelah dia diracuni telah hilang. Sepertinya racun dalam dirinya benar-benar diobati. Apakah kamu mengerti sekarang? Racun yang Anda derita disebut racun mimpi buruk. Itu bisa masuk ke tubuh Anda melalui kulit Anda. Itu sebabnya saya harus melepas pakaian Anda. Saya tidak mencoba memanfaatkan Anda. Saya bahkan tidak tahu bahwa Anda adalah seorang wanita sejak awal. Apakah Anda pikir saya seharusnya membiarkan Anda terpengaruh oleh racun dan melihat Anda terbunuh olehnya? Tenang, saya akan melepaskannya setelah Anda cukup tenang. Jangan serang aku lagi. Saya tidak memukul wanita, tetapi jika Anda membalas kebaikan saya dengan tidak berterima kasih, saya tidak akan menanggapi dengan sopan. Tanggulin berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Dia memiliki penampilan pria yang benar-benar benar. Dada Lan Fauzi naik dan turun. Dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya. Setelah beberapa lama, dia menggeram, "Apa yang kamu tunggu? Bangun." Mendengar itu, Tanggulin dengan cepat melepaskan tangannya dan melompat berdiri. Dia kemudian berbalik. Dia menunjuk ke kilatan petir di sekitar mereka. Kami mungkin sedang dipantau oleh pagoda roh saat berada di platform 10.000 binatang. Itulah mengapa saya menggunakan jiwa bela diri saya untuk melindungi kami. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa melihat kami.
Saya juga menutup mata sepanjang waktu. Saya tidak melihat apapun. Anda mungkin harus mengenakan pakaian Anda sekarang. Lan Fauzi tetap diam. Tang Wulin hanya mendengar suara terseok-seok di belakangnya. Untungnya, dia tidak lagi perlu membantunya dengan pengikat payut Astrisra, tetapi situasinya menjadi lebih canggung. Meskipun dia melakukannya untuk menyelamatkannya, ketika dia mengetahui bahwa dialah yang melepas pakaiannya, Tang Wulin merasa sangat malu sehingga dia ingin menyembunyikan dirinya sendiri. Damas, di mana Damas itu? Secara mental, Tang Wulin mengajukan pertanyaan marah, Damas, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia akan bangun begitu cepat? Damas Tulip berkata dengan nada polos, aku tidak tahu kalau dia akan bangun secepat itu. Juga, Anda tidak bertanya, bos. Petik 2. Berhenti memanggilku bos. Tang Wulin sangat jengkel. Situasinya sedikit di luar kendalinya. Setelah beberapa lama, suara terseret di punggungnya mereda. Tang Wulin terus memperhatikan gerakan di belakangnya dengan kekuatan spiritualnya. Dia takut Lan Fauzi tiba-tiba melancarkan serangan ke arahnya dari belakang. Jika dia menyerangnya, bisakah dia lari dan meninggalkannya di sini? Namun, dia sepertinya sangat lemah saat ini. Itu akan membutuhkan semua yang dia miliki untuk melepaskan 10 atau 20% dari kekuatannya. Dia bukan ancaman baginya untuk saat ini. Oh, baiklah, karena saya bermaksud menyelamatkannya, saya memiliki hati nurani yang bersih. Yang dibutuhkan seseorang hanyalah tidak bersalah setelah memeriksa dirinya sendiri. Menyelamatkan orang lain adalah perbuatan baik, tetapi dia telah menerima pukulan di wajahnya. Dia merasa dianiaya, dan wajahnya masih terasa sakit. Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkan bagaimana bahkan Bu Yuena tidak pernah memukulnya sebelumnya. Dia mendesah. Aku sudah selesai, terdengar suara dingin Lan Fauzi dari belakangnya. Mendengar itu, Tang Wulin berbalik. Dia sudah kembali ke penampilan pria muda tampan awalnya. Dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, dan tidak ada lagi sesuatu yang feminim dalam dirinya. Dalam hal menyamar dan menyembunyikan dirinya, dia sama sekali tidak kalah dengan Tang Wulin. Tampilan yang dia berikan pada Tang Wulin agak rumit. Napasnya juga sedikit tergesa-gesa. Saya memperingatkan Anda. Anda tidak diizinkan memberitahu siapapun tentang apa yang Anda temukan. Anda juga tidak bisa menghentikan saya untuk berpartisipasi dalam festival Just for Us Pals. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Tang Wulin memutar matanya. Jika aku tahu kau tidak tahu berterima kasih setelah semua itu, aku tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Jangan khawatir. Saya tidak punya waktu untuk melaporkan Anda atau apapun. Anda seorang gadis. Apa menurutmu Bu Yuena akan sangat menyukaimu? Mulai sekarang, Anda mengurus urusan Anda sendiri dan saya akan mengurus urusan saya. Mari kita bersikap seolah-olah kita belum pernah bertemu. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia mengayunkan lengannya dan menarik petir di udara. Dia berbalik dan pergi. Hei, datang panggilan yang agak cemas dari Lan Fauzi di belakangnya. Apa? Tang Wulin berbalik untuk melihatnya. Ekspresi Lan Fauzi sedikit canggung, aku lemah untuk saat ini. Bisakah kamu tetap di sisiku dan melindungiku untuk sementara waktu? Bisakah kamu pergi setelah aku sembuh? Petik 2. Tang Wulin memutar matanya, ini adalah ujian ke-8. Jika hidupmu dalam bahaya, kamu akan dibawa keluar dari sini. Petik 2. Tapi aku tidak dipindahkan sebelum ini. Lan Fauzi memasang ekspresi muram. Tang Wulin sedikit tertegun, mungkinkah diracuni tidak dihitung? Dia benar, kehidupan Lan Fauzi memang terancam sekarang. Mengapa dia tidak dipindahkan? Lan Fauzi memasang ekspresi dingin saat dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Anda boleh pergi. Petik 2. Tang Wulin berkata, apakah ini cara Anda meminta bantuan orang lain? Baiklah, selamat tinggal. Setelah dia mengatakan ini, dia pergi. Hei, apa kamu benar-benar pergi? Lan Fauzi berjalan dengan tidak sabar, langkahnya sedikit lemah. Dia terhuyung dan jatuh ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dengan kecepatan kilat dan menghindarinya. Ketika dia melihat bahwa dia hampir jatuh, dia memegangi tubuhnya dengan ujung jari kakinya dan membuatnya kembali berdiri. Apakah Anda seorang pria atau bukan? Napas Lan Fauzi terengah-engah, wajahnya pucat. Tang Wulin menjawab, apa yang memberi Anda gagasan bahwa saya seorang pria sejati? Juga, bahkan jika saya begitu sopan, saya tidak akan peduli dengan seseorang yang membalas kebaikan saya dengan tidak berterima kasih. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk ke wajahnya sendiri. Tamparan yang dia lakukan tidak lembut. Seandainya dia orang biasa, pasti sudah ada sidik jari merah di pipinya.
Lan Fauzi sedikit tersipu. Mengapa Anda begitu terjebak dengan kesalahan masa lalu? Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda melakukan hal yang benar dalam situasi itu? Tang Wulin menjawab, saya tidak membutuhkan Anda untuk menegaskan kebaikan saya. Lupakan, aku akan berpura-pura berhutang budi padamu. Cepatlah, aku akan melindungimu untuk saat ini. Saat kamu sudah pulih, kita akan bersikap seperti kita belum pernah bertemu sebelumnya. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan ke sebidang tanah yang relatif datar dan duduk bersila. Dia menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia tidak salah, dia masih menyentuh dan melihat sekilas beberapa bagian yang seharusnya tidak dia miliki. Dia akan memperlakukan tugas penjaga ini sebagai balasan. Ketika Lan Fauzi melihat ekspresi menghina Tang Wulin, dia ingin sekali mendatanginya dan memukulinya dengan baik. Namun, dia juga tahu bahwa, mengingat keadaan tubuhnya, ini hanyalah kebodohan yang akan membuatnya berada dalam situasi canggung lainnya. Dia mengertakkan gigi dan duduk di tempatnya berdiri. Dia menutup matanya, memfokuskan semangatnya untuk melihat ke dalam dirinya, dan mulai berkultivasi. Solen 3 Chapter 1476. Chapter 1476, Goodbye. Meskipun Tang Wulin tetap menutup matanya, dia terus merasakan perubahan pada Lan Fauzi. Ketika dia mulai berkultivasi, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa kagum. Emosinya tidak stabil sebelum ini, tetapi begitu dia memasuki kondisi kultivasinya, dia dengan cepat kembali normal saat dia tenang. Ini seperti yang diharapkan dari seseorang yang mampu mengembangkan kekuatan spiritualnya ke ranah spirit domain. Juga, karena dia telah memeriksa tubuh Lan Fauzi sebelum ini, dia bisa merasakan bahwa jalur kultivasi Lan Fauzi benar-benar berbeda darinya ketika dia berkultivasi. Seolah-olah dia melintasi jalan lain. Ketika dia mulai berkultivasi, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan elemen air di udara mengalir ke arahnya. Gelombang kekuatan spiritualnya juga muncul, meski masih lemah karena luka-lukanya baru-baru ini. Meskipun demikian, mereka memiliki ritme yang unik tentang mereka. Sepertinya metode budidaya kekuatan spiritual khusus. Saat dia mengembangkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya pada saat yang sama, Lan Fauzi memberikan perasaan bahwa tubuh dan hatinya telah kembali ke bentuk paling murni. Dia menggunakan metode uniknya dan juga menunjukkan kekuatan batinnya yang kuat. Dia tampaknya hanya sedikit lebih tua darinya. Karenanya, dia pasti telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai tahap di mana dia berada. Dari kekuatan ledakan Lan Fauzi ketika dia pingsan karena racun, Tang Wulin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mengalahkannya jika mereka melakukannya satu lawan satu. Namun, sepertinya dia kurang pengalaman bertempur dan itu pasti kekurangannya. Tang Wulin menyebarkan kekuatan spiritualnya saat dia memfokuskan rohnya untuk mencari ke dalam. Saat dia berkultivasi, dia terus memperhatikan perubahan di sekitarnya. Mungkin karena seberapa kuat ledakan itu, dia tidak bisa merasakan makhluk jiwa dalam jangkauan indera kekuatan spiritualnya. 6 jam yang lancar berlalu dengan damai. Ketika Lan Fauzi membuka matanya lagi, Tang Wulin merasakan perubahan itu dan membuka matanya untuk menatapnya. Mata Lan Fauzi menjadi jernih sekarang, auranya pulih. Basis kultivasi kekuatan jiwanya pasti sebagian besar telah diisi ulang. Namun, gelombang spiritualnya tidak sekuat saat dia menjalani tes kekuatan spiritual. Lan Fauzi melompat berdiri. Dia merasa seolah-olah dia adalah orang baru. Dia memandang Tang Wulin, yang juga bangkit, dan setelah sedikit ragu-ragu, dia berkata, terima kasih. Tang Wulin melambaikan tangannya, tidak perlu berterima kasih. Selamat tinggal. Dengan gerakan cepat, dia lari ke hutan, menghilang dari pandangannya dalam beberapa detik. Saat dia melihatnya pergi, Lan Fauzi secara naluriah meletakkan tangan di dadanya. Dia sepertinya merasakan perasaan yang samar dan aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa tidak terlalu muak padanya. Bukankah semua pria harus menjijikkan? Itulah yang biasa ibu katakan padaku. Tentu saja, Tang Wulin tidak tahu bahwa penilaian Lan Fauzi tentang dirinya tidak menjijikkan. Kalau tidak, dia akan merasa lebih suram. Saat dia berjalan melalui hutan yang luas dan merasakan aura kehidupan yang lebat di udara, suasana hatinya meningkat. Dia bertemu dengan beberapa makhluk jiwa lainnya di sepanjang jalan, tetapi dia merasa seperti seorang musafir. Ketika dia bertemu dengan makhluk jiwa, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati mereka. Bahkan ketika dia diserang, dia menghadapinya dengan tenang, tidak menyakiti mereka. Kesempatan untuk bertemu dengan banyak makhluk jiwa langka ini,
yang hanya ada dalam legenda, membuatnya merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Dia segera menyingkirkan Lan Fozhi dari pikirannya dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian Tang Wulin akhirnya mengalami masalah. Dia telah berhasil melewati sepetak besar hutan ketika dia samar-samar merasakan kehadiran aura yang kuat. Jika terasa tidak menyenangkan baginya, itu berarti pemilik aura adalah makhluk yang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Juga, menilai dari auranya, itu jelas bukan manusia. Kabut tebal menggantung di udara. Sepertinya ada suara merengek yang dalam di kabut. Melenguh, melenguh. Binatang jiwa apa ini? Merasa sedikit penasaran, Tang Wulin perlahan masuk ke dalam kabut. Seperti kata pepatah, yang terampil seringkali berani, meskipun merasa terancam, ia tetap percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia dengan cepat menemukan sumber kabut. Tidak jauh di depannya ada sebuah danau. Tidak terlalu besar, hanya memiliki diameter kira-kira 100 meter. Air danau berwarna hijau cerah dan setengah transparan. Mungkin tingkat kelembaban di hutan terlalu tinggi dan menyebabkan kabut terbentuk di sini. Lenguhan berhenti, dan riak samar menyebar ke seluruh permukaan danau. Suara itu sepertinya berasal dari inti danau. Tang Wulin menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar dan membuat dirinya waspada. Lampu listrik ungu kebiruan bertahan di tubuhnya dan dia mengumpulkan auranya sendiri sebaik mungkin. Dia bersembunyi di balik batu besar dan diam-diam mengamati sekelilingnya. Apa yang terjadi? Merasakan beberapa perubahan mendadak di udara di sekitarnya, Tang Wulin memfokuskan matanya. Kabut menebal, tapi angin semakin kencang. Tapi jika ada angin, bukankah kabut akan menyebar? Tepat ketika pikiran ini muncul di benaknya, angin kencang tiba-tiba bertiup melintasi hutan, disertai dengan suara melenguh yang dalam. Angin kencang mulai bertiup ke arahnya seperti sangkar raksasa. Tang Wulin merasakan dinding angin menekannya. Perasaan tercekik membuat tatapannya membeku. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan angin di dalam kabut ini lebih kuat dari yang dia duga. Rasanya lebih seperti kekuatan spasial daripada angin belaka. Dia tidak berani membuang waktu, jadi dia bergerak cepat dengan Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Dia mengamati sekelilingnya dengan kekuatan spiritualnya untuk mencari celah di badai, berharap untuk keluar dari jangkauannya. Pada saat yang sama, inti naga miliknya berdetak kencang dan sisik pada kulit menjadi lebih jelas. Dia mengangkat kedua lengan dan melindungi dirinya dengan cakar naganya. Bam! Setelah akhirnya menemukan celah setelah begitu banyak masalah, gelombang angin menghampirinya lagi, bertabrakan dengan tubuhnya saat dia menyerang ke depan. Tang Wulin tidak ragu-ragu. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan suara ledakan yang dalam meledak dengan raungan naga. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak melepaskan versi lengkap naga emas mengguncang bumi. Mungkin itu lebih tepat digambarkan saat dia membatasi efek naga emasnya mengocok kekuatan bumi di bawah tanah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, sebidang tanah besar terangkat ke atas. Gelombang kejut yang intens dan angin kencang bertabrakan satu sama lain. Ini sangat mengurangi tekanan yang dia rasakan. Dia mengangkat lengannya dan mendorong dengan kakinya. Seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Tang Wulin sangat kuat, sehingga kekuatan yang dia letuskan memungkinkannya menembus tekanan dinding angin. Sepertinya dia akan berhasil. Namun, pada saat itu, angin busuk menerpa dirinya. Apa yang dilihat Tang Wulin adalah bayangan raksasa biru hijau datang langsung ke arahnya di jalur tabrakan. Ledakan. Saat tubuh Tang Wulin dikirim terbang seperti bola meriam, hanya ada satu pikiran di benaknya. Mengapa saya bertemu dengan begitu banyak makhluk kuat setelah saya memasuki platform 10.000 binatang? Ini adalah kasus dengan Golden Fur Lion Mastiff sebelum ini dan dengan binatang tak dikenal ini. Kekuatan mereka memberi Tang Wulin perasaan bahwa mereka tak tertandingi. Dengan tabrakan ini, tubuhnya terlempar ke seluruh permukaan danau. Pukulan itu telah melontarkannya ke ujung lain danau dalam sekejap mata. Dengan perlindungan Dragon Air dan fisik kuat tubuhnya sendiri, tabrakan ini tidak membahayakan dirinya. Namun, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Lengannya sedikit mati rasa, dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya ketika esensi darah mengalir di dalam dirinya. Seperti yang diharapkan, tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang paling dia kenal adalah menjadi merepotkan. Jika dia telah melepaskan naga emas melambung ke surga saat dia dikirim terbang sekarang, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Identitas Tuan Muda Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah cerita sampul yang bagus, itu juga merupakan penghalang.
Dia tidak dapat menggunakan banyak keahliannya, misalnya, keterampilan jiwa Kaisar Blue Silver miliknya, atau senjata dewa seperti tombak naga emas miliknya. Momentumnya berkurang dan dia mendarat di tepi danau. Pada saat itu, perasaan bahaya yang intens tiba-tiba memenuhi hatinya, jadi Tang Wulin tidak ragu-ragu. Sayapnya terbentang di belakangnya, dan dengan kepakan sayap yang besar, dia terbang ke samping.